Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum ya talamid? Bagaimana kabarmu hari ini? Hai murid-murid. Ana bi khairi alhamdulillah. Kabar saya alhamdulillah baik. Segenap adik-adik, murid-murid yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab, yaitu pembelajaran 3 Ad-Darsus Tsani Al-Mihnah, pelajaran kedua tentang profesi, yang mana kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pola kalimat al-isyaratu lil mufrad, isim, dan sifat. Oke anak-anak, kita ikuti bersama pelajaran pada kesempatan kali ini. Next. Yang mana adik-adik dulu pernah membahas tentang soal-soal pola kalimat al-isyaratu lil mufrad ditambah isim ditambah sifat, yaitu dalam bahasa Indonesia isim isyarah, isim, dan kata sifat. Tentunya kalau dalam bahasa Indonesia yang dinamakan isim isyarah itu adalah kata tunjuk, kemudian isim, kata benda, dan kata sifat. Oke, selanjutnya yuk kita mengenal isim isyarah. Untuk pelajaran kali ini yang pertama yaitu apa itu isim isyarah lil mufrad. Isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu seperti ini dan itu. Bentuknya disesuaikan dengan banyak atau sedikit, jenis benda, dan kata yang menunjukkan sifat laki-laki atau perempuannya. Di sini isim isyarah yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama, hada. Apa itu hada? Tentunya adik-adik dulu pernah dan sering mendengar pada kelas-kelas sebelumnya, yaitu pada kelas 4. Hada adalah artinya ini. Hada di sini digunakan untuk menunjukkan kalimat yang berjenis laki-laki. Biasanya kalimat yang berjenis laki-laki itu tidak ada, dalam suatu kata tidak ada terakhir bukan huruf ta marbuthah. Artinya ta yang bentuknya bulat. Nah, ini perlu kalian pahami bahwa hada adalah salah satu jenis isim isyarah yang artinya ini, kemudian dipakai untuk jenis kata yang menunjukkan mudzakkar atau jenis laki-laki. Bagaimana kata yang menunjukkan jenis laki-laki, anak-anak? Artinya kata yang ciri-cirinya huruf terakhir pada kata tersebut bukan huruf ta marbuthah. Oke. Nah, hada ini digunakan untuk penunjukan benda yang letaknya dekat. Ya, misal ini pensil. Ini penghapus. Berarti benda itu letaknya dekat dengan kamu atau dekat dengan badan kamu.
Kemudian yang selanjutnya hadihi. Ya, hadihi. Ya, ini jenis hurufnya ada 3, h, zal, dan h. Hadi ini artinya sama, yaitu ini. Tetapi perbedaannya, kata hadi ini ditunjukkan atau digunakan untuk jenis mu'anas. Mu'anas itu apa, Pak? Mu'anas adalah kata yang berjenis perempuan. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah biasanya kata tersebut berakhiran dengan huruf ta marbutoh. Contoh, mudzakarotun. Ya, dan lain sebagainya. Baitun. Ya. Kemudian kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain. Artinya contoh yang bentuknya benda bukan sifat. Seperti tadi. Kemudian, hadi ini fungsinya apa? Hadi fungsinya digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya dekat. Tetapi ini yang kata tersebut sifatnya adalah perempuan. Bagaimana tadi? Perempuan itu apabila kata tersebut di huruf akhirnya adalah tamarbutoh. Contoh, baitun. Nah, itu kan tamarbutoh berarti pakai hadihi. Contoh, ini rumah. Berarti pakainya hadihi baitun, bukan hada baitun. Kemudian selanjutnya, next. Ya, ini untuk contoh ya. Contoh dalam sebuah kalimat penggunaan kata hada dan hadihi. Ya, kata hada, ini contoh ya. Hada tufahu ladidun. Perhatikan, hada ini letaknya di depan, bukan di belakang. Terus penulisan Arab biasanya diawali dari sebelah kanan. Berbeda dengan penulisan ketika kita menulis bahasa Indonesia, berarti harus dari sebelah kiri. Kalau bahasa Arab itu diingat-ingat dari sebelah kanan. Nah, hada tufahu ladidun artinya apel ini enak. Ya, kalau diartikan ininya di tengah, tetapi cara menulisnya hadanya di depan. Oh iya Pak, yang dimaksud dengan kata yang menunjukkan laki-laki maksudnya ini. At-tufahu. Nah ini kan haya, bukan taya. Nah, perhatikan. Dan tufahu ini, apel ini jumlahnya ada satu, bukan dua atau banyak, tapi jumlahnya satu. Makanya menggunakan hada. Kalau dua Pak, pakainya hadani. Seperti itu. Jadi, ini di dalam contoh sebuah kalimat. Perhatikan, hada tufahu ladidun. Apel ini enak. Nah, tufahu ini kan apel. Kemudian huruf terakhirnya bukan tamarbutoh. Berarti ini menandakan tentang jenis kata yang bentuknya mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Oke adik-adik, selanjutnya hadihi. Ya, ini contoh penggunaan kata tunjuk atau isim isyarah hadihi. Hadihi al-wardatu jamilatun. Hadihi al-wardatu jamilatun. Bunga ini cantik. Atau ini bunga yang cantik. Boleh. Nah, perhatikan. Ini yang kata yang di tengah. Ini al-wardatu. Ya, kata terakhir apa anak-anak? Huruf terakhir pada kata al-wardatu hurufnya apa? Betul, itu hurufnya tamarbutoh. Nah, ini menunjukkan bahwa kata ini adalah perempuan. Berarti menggunakan hadihi.
bukan menggunakan hada. Kalau hada al-wardatu jamilatun. Betul tidak anak-anak? Keliru. Karena apabila kata ini menunjukkan perempuan, ta pasti memakainya hadi. Kemudian kata yang terakhir itu jamilatun adalah kata sifat, itu menggunakan ta juga. Berarti ya kalau ada kata yang menunjukkan mu'anas, ada ta marbutohnya, berarti sifatnya ini jamilatun juga menggunakan ta. Ini akan dibahas pada pelajaran yang selanjutnya. Oke anak-anak, sudah jelas? Ini adalah isim isyarah. Yang pertama adalah hada, yang kedua hadihi. Next, selanjutnya. Kemudian kata isim isyarah yang nomor 3 adalah dzalika. Ya, tentunya dulu ketika kamu di kelas 4 pasti sudah pernah mendengar dzalika. Dal, alif, lam, dan kaf. Ya, jangan salah tulis ya. Dzalika itu apa? Dzalika artinya itu. Itu untuk apa? Itu untuk benda yang jenisnya laki-laki. Ciri-cirinya apa? Huruf akhir bukan huruf tamarbutoh. Ya, nanti akan Pak Guru contohkan kata yang menunjukkan itu tetapi yang bukan perempuan atau ini kata yang laki-laki. Kemudian fungsinya apa? Dzalika digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya jauh. Contoh, itu sepeda. Berarti sepedanya dekat apa tidak anak-anak? Tentunya sepedanya jauh. Jauhnya berapa meter? Ya, kamu bisa bayangkan kira-kira jauh itu berapa menurut kamu, itu sudah jauh. Dan yang keempat, isim isyarah lil mufrad yang keempat, kata tunjuk yang keempat adalah tilka. Tilka itu apa? Tilka adalah artinya itu. Itu di sini tilka itu dipakai untuk dan digabungkan untuk kata-kata yang berjenis mu'anas, yaitu kata benda yang jenisnya perempuan. Ciri-cirinya apa tadi ya? Ciri-cirinya adalah huruf akhir, yaitu tamar buto. Ya, berarti kalau ada kata yang hurufnya terakhir ta, itu pasti adalah kata berjenis mu'anas, benda yang jenisnya perempuan. Terus fungsinya apa ini tilka? Tilka itu fungsinya digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya jauh, tetapi harus dengan kata yang menunjukkan perempuan. Oke, sampai di sini kalian sudah tahu bahwa kata yang menunjukkan isim isyarah lil mufrad ada 4. Yang pertama hada, hadihi, dalika, dan tilka. Oke anak-anak, masih semangat? Kalau masih semangat, lanjut. Ya, ini contoh dalam kalimat penggunaan kata dzalika. Contoh, dzalika rojulu jamilun. Saya ulangi, dzalika ar-rojulu jamilun. Artinya, lelaki itu ganteng atau itu lelaki yang ganteng. Ya, perhatikan. Kata dzalika ditulis dari sebelah kanan. Setelah kata dzalika ada kata ar-rojulu. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan dzalika digabungkan dengan kata yang berjenis mudzakkar ini, ar-rojulu. Coba kalian lihat. Ar-rojulu itu huruf terakhir, huruf apa anak-anak? Huruf lam? Betul. Iya, huruf terakhir adalah huruf lam. Kemudian kata selanjutnya jamilun itu adalah kata sifat yang nanti akan kita bahas. Jamilun pun juga tidak ada kata tanya di akhir kata tersebut, tidak ada hurufnya.
Dalika ar-rajulu jamilun. Nah, misal ada seperti ini, titik-titik, Fatimah jamilatun. Pakainya apa anak-anak? Fatimatu, berarti kan huruf di kata Fatimatu adalah tamarbuto, berarti pakainya tilka. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah penggunaan kata tilka. Tilka di sini contohnya ya. Tilka az-zahratu jamilatun. Artinya tilka az-zahratu jamilatu. Artinya apa? Bunga itu cantik atau itu bunga yang cantik. Perhatikan penulisan kata tilka dari sebelah kanan. Ada berapa kata pada kalimat tersebut anak-anak? Ada 2, keliru. Ada 3. Kata apa saja? Tilka, az-zahratu, jamilatun. Ya. Kata tilka yaitu isim isyarah. Kemudian az-zahratu yaitu isim. Kemudian jamilatu yaitu sifat. Itu bunga yang cantik. Ya, az-zahratu di sini adalah kata yang menunjukkan kata yang berjenis perempuan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya huruf terakhir pada kata az-zahratu adalah huruf tamarbuto. Makanya ini disebut dengan kata yang berjenis mu'anas atau perempuan. Kemudian kata jamilatun pakainya ta juga. Karena apa? Karena kata zarotunya pakai tamarbuto di akhir. Maka kata sifatnya jamilatun juga harus huruf akhirnya pakai tamarbuto. Oke anak-anak? Sampai sini kalian sudah paham ya bahwa kesimpulannya isim isyarah adalah kata tunjuk. Berarti kalau menunjukkan pakai apa? Biasanya kalau kamu menunjuk, misal menunjukkan kepada orang, berarti pakai jari. Jari ditunjukkan. Tangannya lurus. Itu Pak, itu rumahnya Fatimah, misal. Itu apel. Itu sepeda yang mahal. Itu bunga yang cantik. Ini buku yang mahal, dan sebagainya. Jadi intinya isim isyarah adalah kata tunjuk, kemudian penggunaannya disesuaikan dengan kata laki-laki atau perempuan. Itu harus kamu perhatikan. Untuk laki-laki yaitu hada dan dalika. Kemudian untuk perempuan yaitu hadhihi dan tilka. Ya, betul sekali. Itu adalah untuk perempuan. Oke, seperti itu anak-anak. Insya Allah, Pak Guru Husnudon, kamu semuanya adalah anak-anak yang pintar. Pasti sudah paham. Jika nanti kalian belum paham, bisa kamu putar kembali video ini supaya kamu lebih paham kembali. Oke, next selanjutnya. Ya, apabila kamu sudah merasa paham, silakan. Ini ada latihan harian 1, tugas daring online. Silakan kalian tulis soal ini, nanti akan Pak Guru screenshot, kemudian dikirim ke grup kelas, khususnya di kelas 5. Kemudian kamu tulis di dalam buku tugas kamu, jangan lupa dikasih nama dan kelas, 1 lembar. Kemudian nanti bisa diserahkan ketika kamu masuk di sekolah. Nanti diserahkan bisa ke wali kelas, bisa ke saya, nanti akan saya nilai. Oke, begitu anak-anak, kira-kira sudah jelas. Untuk pembelajaran kali ini adalah tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Untuk pelajaran selanjutnya besok, Pak Guru akan membahas tentang isim atau kata benda.
Oke, demikian tadi pembelajaran bahasa Arab kali ini. Terima kasih, semoga adik-adik di rumah sehat, bisa belajar, kemudian menjadi anak yang solih dan soleha. Mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir, banyak kesalahan. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.